kalau kita mau nanti ibu rangkaian apa ini nanti ya nggak keburu kayaknya. Ibu potong-potong dulu. Ibu mau merapat. Semangat ibu. Nah kan kita ambil satu. Ininya kan tadi udah kita singkirin dulu setengah kohor. Allah Akbar kan. Nggak ada setengah Bisa kohor. bisa nanti ya. Belasan takbir. Keren keren. Kan? Emang Nggak ada setengah kohor. Buat mecahin ketukannya nggak ada. Alat persalinan udah tahu belum? Danan udah punya. Udah tahu belum ini? Itu kadang pedes-pedes Danan. Yang ini adalah gunting Natural. epis. Dia kayak bengkok L. Kalau gunting perban kan ini ada pentolnya, mirip ya. Nah, nanti kalau OSJ bisa jadi yang ditaruh gunting perban. Nanti kita lihat mana yang apa. Nanti air drop. Ini adalah gunting epis, berarti untuk melakukan epi. Ya, nah itu nanti di langkah persalinan. Kita dulu, sekarang amniotomi. Ya, setelah amniotomi, epis. Ya, kalau epis, ya, epis udah belajar belum? Berarti nggak usah belajar. Nanti kayaknya yang ngajarin hacking siapa? Udah diajarin atau epis? Belum. Tapi hacking-nya udah? Udah, nanti diajarin. Epis, nanti bagaimana cara melakukan episiotomi. Sudah ya? Terus amniotomi apa lagi ibu kasih? Air drop deh. Atau kohar. Pis iya ya. Untuk jepit tali kita siapin dua. Ya, ini namanya gunting tali pusat yang melengkung. Jadi nanti kita motongnya dilindungi ya tali pusatnya. Ini kita gini, bukan begini. Nah ini yang namanya setengah cover. Jadi ini setengah cover untuk memecahkan ketuban. Ini apa tadi? Gunting tali pusat. Ya, ini namanya catering clamp atau cover. Kemudian ini apa tadi? Yang mana dulu yang kita pakai berarti? Biasanya dulu ya, habis setengah kohor gunting epis kan kalau dia perlu kita epis. Ya, setelah itu arteri clamp baru gunting tali. Ya. Nah, jadi ini kita pinggirin dulu, singkirin ke sini. Kemudian kita ambil ya. Spoon yang satu, kemudian kita. Ibu ngajarnya amniotomi doang nih, belum rangkaian ya. Karena kalau rangkaian ibu harusnya mata-mata kan, siap alat siap diri ya, mata-mata. Ini ibu lagi nyontohin amniotomi dulu. Ini sudah didekatkan bengkoknya gitu ya. Kemudian kita tadi VT. Kita VT, sudah VT tadi hasilnya apa? Oke, oh, Ibu, iya alhamdulillah nih ya Bu ya, pembukanya sudah lengkap ya, presentasinya kepala nih juga udah bagus nih, kepalanya sudah di bawah, tuh udah teraba nih Bu ya, kelihatan nih rambutnya, tapi ketubannya belum pecah. Saya pecahkan dulu ya Bu ya. Ambil setengah kohor. Nah caranya ini dimasukin di sela-sela jari gitu ya, ini. Nah ya, pegangin coba. Jadi gini ya, ini tangan kita nggak boleh keluar masuk ya, kan tadi dalam. Terus telusuri di antara dua jari ya. Oke. Terus tangan yang kiri ngapain? Pegang fundus. Kalau rahim sedang berkontraksi jangan dipecahkan. Jadi di antara kontraksi. Jadi ketika kontraksinya sudah melemah ya. Oke, kita raba fundusnya, sudah kontraksi sudah berkurang, baru kita balik. Kita putar ya, kemudian kita torehkan. Dibantu. Jadi
Jadi kalau yang masih belum mahir bisa dibantu tangan jari telunjuk, kemudian begitu. Ya, sudah. Kalau sudah, dibalik lagi bagian tajamnya ke dalam, keluarin. Ya, kalau yang udah mahir kan gini aja, sendiri pakai tangan, nggak perlu dibantu pakai tangan yang ini. Ya, tapi kalau belum ya silakan nanti ketika sudah melemah balik ya bagian tajamnya ke arah ketuban, kemudian kamu tuntun dengan jari telunjuk. Ya, sudah, kamu putar balik, keluarin. Ya, bagian tajamnya di dalam, taruh di bengkok, tangan kirinya ada di suprasimfisis. Yang ini kan tadi masih di dalam, melebarkan robekan, ya. Kemudian ini di suprasimfisis untuk menahan supaya tidak terjadi penumbuhan, tali pusatnya nggak ikut keluar gitu. Tapi kalau udah pembukaan lengkap, bagian terendahnya sudah station plus 3 misalnya plus 4, itu nggak akan tali pusatnya keluar karena kan nggak longgar kan, tidak ada space antara panggul dengan kepala. Jadi kita menahan saja supaya tetap di atas simfisis, suprasimfisis. Terus kamu harus punya jam yang ada detik, ya. Jadi kalau habis amniotomi kamu bisa buka sarung tangan di tarutan, ya. Terus periksa deh. Ya, kenapa harus diperiksa? Ya, karena habis pecahan ketuban, kalau dia fetal distress, kenapa nih? Jangan-jangan ada penumbuhan tali pusat atau apa. Jadi tadi di mana? Mau pungnya kiri apa kanan? Kiri. Kanan. Berarti kita cek di kanan. Kalau ini sama kan? Hitungnya berapa kali? 5 detik pertama, 5 detik ketiga, ketiga sama kelima. Ya. Oke, 1 menit yang bagus. Kalau per 5 detik itu untuk mengetahui apakah teratur atau tidak. Biasanya 11, 12, 11 berarti teratur. Ya, tapi hitung 1 menit full berapa? Ya sekarang udah jarang pakai ini ya. Tapi kalau kamu misalnya ya terpaksanya harus pakai ini, ya mau tidak mau kan gitu, harus tahu oh DJJ itu bunyinya begini. Itu sambil pegang apa? Arterinya ibu, ya. Arteri ibu di mana? Radialisnya pegang. Kenapa dipegang? Untuk membedakan, jangan terus-terusan nanti kamu terkecoh akhirnya ngitung ini arteri ibu. Untuk memastikan aja pertama ini adalah ini arteri apa? Suara aorta ibu atau DJJ. Bedanya kalau DJJ lebih cepat dibanding denyut nadi ibu. Jadi kalau pas kita mendengarkan pertama, ya, oh pasti ini sama arteri ibunya beda, berarti ini yang DJJ betul. Lepas aja nggak apa-apa, terus kamu hitung. Jadi cukup pertama itu kan sebenarnya waktu kehamilan deh ya. Jadi untuk pertama kali aja, jangan terus-terusan mau pegang, nanti kamu yang dihitung yang arteri malahan, ya. Jadi pastiin pertama kali bahwa oh betul ini adalah DJJ, bukan aorta ibu yang kita dengar suaranya. Kalau suara aorta dia denyutnya sama kayak nadi, bunyinya duk duk duk. Tapi kalau DJJ duk 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 duk. Cepet ya. Ya, nih suaranya kayak gini. Ya, sudah ini setelah amniotomi kita DJJ sampai sini. Sekarang kita mau dari awal, ini jam berapa? Cek perdarahan. Nah, evaluasi, dicek laserasi pakai kata. Ibu lagi telepon buat apa? Ya, cek pakai kasa, dicek. Ya, biasanya sih, ya kita bisa kayak gini. Kemudian kita cek, ya. Cek ada perdarahan aktif nggak, dibuka ininya, oh tidak ada laserasi, ya ceritanya aman kan, tadi pinter kalau disuruh ngeden, ya jadi nggak ada robekan, aman ya. Sudah, kalau sudah, terus ini pastikan ibunya, keluarganya untuk meneruskan masas, ya. Ibu, bapak ini sambil diusir-usir perutnya, ya gini nih caranya, ambil tangan ibunya atau bapaknya, diajarin ya. Kalau keras kayak gini bagus,
Tapi kalau yang di sini lembek kayak ini, kita tunjukin yang di atas. Nah, itu nggak bagus, panggil saya. Gitu ya. Nah, jadi nih, Pak, yang bagus Ibu keras kayak gini. Kalau dia lembek kayak yang di atas, ini nggak bagus. Nah, kalau sudah selesai, ini kan tadi sudah dicek plasenta ya, bagian maternal maupun fetalnya, berapa senti tali pusatnya gitu ya. Ya insersinya sentralis ya, diameternya berapa, beratnya kurang lebih berapa, boleh dikebawahin. Dan terakhir, siapain ibunya? Sebelum dibersihin kita pantau dulu ya, pastikan lagi perdarahan tidak gitu ya. Perdarahan, tidak ada perdarahan, ditensi ya, cuci dulu kita tangannya, kemudian kita tensi ibunya ya. Jangan dulu dibersihin tahunya perdarahan, repot lah kita ya. Tensi dulu, oke, ibunya aman. Bapak, ibu kasih minum ya teh manis tuh biar seger kan, abis lahirannya lemas. Di nomor 44 sama 45 itu ada menempatkan poin tali pusat disinfeksi tingkat tinggi atas steril atau mengikatkan tali disinfeksi tingkat tinggi dengan simptomatis dengan tali pusat sekitar 1 cm. Tadi betul, ikat tali pusat. Di nomor 27 sama 24 tali. Oh, tadi hanya menjepit, belum diklem. Kalau itu kan tadi langsung IMD. Kalau dia dengan angka 30 mulai dari plasenta, jadi si bayinya masih di atas perut. Kalau itu enggak, nanti disobek. Ya, jadi sudah sudah beres oksi ya, kan oksi baru kita ikat sebentar kan, itu sedikat taruh IMD baru kita lanjutin berdasarkan urutan ya. Sudah ditensi ibunya normal gitu ya, kalaupun turun wajar ya karena ada darah yang keluar ya. Kalaupun turun paling 10 dari yang tadi ya, misalnya tadinya 110 jadi 100, itu masih normal ya. Nah, kalau sudah kemudian kita bersihkan ya dengan air ya, dibersihin pakai washcloth gitu ya. Udah kebayangnya kalau itu nggak ada washcloth ya, washcloth ya, dibersihin ya. Ini sambil kita bawa ya, nah gitu ya, dibuang ke, nggak ada juga embernya, nanti ambil ember ya, ember washcloth nggak ada, softtek ya, pembalut ya. Nah, sudah. Oke, daerah bednya pakai larutan klorin ya. Kalau ibunya boleh miring sedikit. Nah, ya sambil disarungin pakai celana, pakai softtek. Nah.